Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini telah kembali berkenan untuk memberikan kita semuanya kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, sekarang sesuai kalender kita telah berada di tanggal 27 Rajab, yang berarti insya Allah tinggal 32 hari lagi, karena kalendernya Sya'ban 29. 32 hari lagi kita akan insya Allah kedatangan bulan yang kita rindukan, bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya Al-Quran, bulan yang memberikan kepada kita harapan-harapan dan janji-janji yang pasti, bukan janji palsu, bila kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan itu. Ramadan akan menjanjikan kita ampunan dosa, dan kita akan kebebasan dari api neraka, menjadikan kita untuk mendapatkan nilai ibadah yang nilainya lebih bulan, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan janji-janji Ramadan yang itu pasti, bukan janji-janji palsu. Karena itu persiapan kita untuk menyambutnya akan bisa menjadi salah satu faktor yang penting sekali menentukan tentang terakhirnya janji itu. Segala persiapan tentunya kita lakukan. Kalau para sahabat dulu untuk menyambut Ramadan 6 bulan sebelum persiapan. Persiapan fisik, karena hampir semua ibadah Ramadan membutuhkan fisik prima. Persiapan harta, karena ada ibadah harta yang akan memberikan pahala yang besar bila kita lakukan di Ramadan. Yang juga sangat penting sekali adalah persiapan mental spiritual dan mental keilmuan. Maksudnya bahwa pastikan kita sejak dini, kita pastikan hati kita itu bersih, ini yang paling penting. Hati bersih itu menentukan. Hati bersih kaitan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama. Artinya pastikan iman kita nggak tercampur sama sekali. Ibadah kita pastikan hanya untuk Allah, bukan lainnya. Ketika kita niat kita sudah untuk Allah, maka semangat kita nggak akan turun. Karena harapan kita untuk Allah. Itu harus kita kawal sampai nanti kita mati. Yang kedua, pastikan kita sudah tidak lagi ada suatu sakit hati dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Karena ini menentukan ibadah kita yang optimal dengan Allah. Kalau kita masih ada sesuatu dengan saudara kita, maka akan terhapus. Ampunan dosa yang itu diharapkan kita dapatkan di Ramadan itu. Karena Nabi mengatakan sungguh celaka seorang itu kalau Ramadan datang tapi tidak diampuni. Nah itu baru akan berikan kalau kita nggak punya sesuatu dengan itu. Hati kita bersih. Ada satu hadis Muslim ya, dan yang lainnya Nabi pernah mengatakan begini. Futihat abwabul jannati kulla yaumil itsnil khamis. Fayughfaru kullu abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi sahna. Faqila anziru hadza
hatta yastaliha angiduruha. Pada setiap saat Senin Kamis itu pintu-pintu surga dibuka. Dan pada hari Senin Kamis akan diampuni semua dosa hamba Allah yang tidak menyukai Allah, kecuali seorang saja yang dia punya permusuhan, punya dengan temannya, dengan saudaranya. Untuk dua orang ini dikatakan oleh malaikat, angdi itu Allah, angdi tunda orang. Dua orang tunda sampai mereka berdamai. Maka sakit hati itu dalam Islam akan merusak, membakar semua ibadah kita. Maka dalam Islam itu kalau kita disakiti, maafkan. Sakiti, maafkan. Sakit, maafkan. Penghuni surga itu sifatnya dia al-afin, yang memaafkan orang lain. Karena orang yang sakit hati tidak akan khusyuk ibadahnya. Itu hal yang sangat menentukan nanti. Nah, yang kedua juga menentukan ada tentang persiapan intelektual, nah ilmu. Bahwa Ramadan itu sebagai bulan semua ibadah ada. Cuman bedanya ibadah Ramadan itu nilainya lebih, pahalanya lebih daripada saat kita lakukan di saat Ramadan. Semua ibadah ada. Ada sholat, ada zakat, ada sedekah, ada zikir, semuanya ada. Nah, kita pada Jumat ini insya Allah akan mencoba untuk membahas sebagian keilmuan tentang ibadah itu. Dan ibadah yang sangat istimewa Ramadan itu, yang istimewa sekali, yaitu puasa. Kenapa istimewa? Karena Ramadan memang disebutkan bulan puasa. Yang di situ ditetapkan kewajiban puasa kita. Nah, puasa istimewa karena pahala puasa itu berbeda dengan semua pahala ibadah. Pahala yang terbanyak ibadah itu puasa. Sholat terkalahkan dari sisi pahalanya. Ada hadis qudsi ya, riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, kullu amal bani Adama al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'ati mirdatin. Setiap kebaikan hamba Allah itu, kalau dikerjakan, pahalanya 10. Kalau niat 1. Dan akan berpotensi dilipatkan menjadi 700 kali lipat maksimal. Allah mengatakan illa shauma, kecuali puasa saja. Yang kelipatannya enggak ada batasan. Anak asbiyah tahu. Maka para ulama semua sepakat puasa ibadah yang pahalanya tergolong pada yang Allah firmankan dalam surat yang ke-39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar dalam puasa ini akan Allah sempurnakan pahalanya dengan kesempurnaan yang tidak ada batasannya. Maka puasa itu pertama menghapus dosa. Dosa karena kesalahan kita berinteraksi dengan tetangga kita. Kesalahan kita untuk mengelola harta kita. Kesalahan kita dan keluarga kita akan terampuni oleh puasa. Ada sebuah Muslim, Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa jari tukaffiruha as-shalat wasyam. Kesalahan seseorang yang dilakukan karena dengan keluarganya dalam mengelola hartanya dan akan dihapus dosa itu oleh sholat dan puasa. Puasa itu akan menjadi perisai yang membentengi tidak neraka nanti. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan asyamu junnah, doa perisai, benteng yang membentengi dari api neraka. Puasa itu akan menjamin bagi pelakunya untuk menjadi pembelanya dari kiamat nanti. Ada dua ibadah. Yang dua ibadah ini ketika hari kiamat, saat kita akan dihisab, akan diwujudkan dalam bentuk makhluk untuk membela kita, yaitu Quran dan puasa. Dalam hadis saya mengatakan al-asyam wal Quran yasfa'anil abdi yaumil qiyamah, dan sekian lagi banyak pahala puasa. Maka ada seorang sahabat Abu Umamah pernah minta nasihat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bila. Perintahkan aku ya Nabi untuk melakukan satu ibadah saja yang dengan itu aku dapat pahala banyak. Maka malaikat berpesan, alaika bisawmi fa innahu lam. Puasalah Anda karena ini enggak ada tandingnya dari sisi pahalanya. Namun Bapak sekalian, pahala puasa yang begitu istimewa itu tentunya baru Allah akan berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Puasa yang sesuai sunnah Nabi, sesuai ketentuan agama kita. Nah, puasa yang benar itu secara global, yaitu puasa yang total
bukan puasa yang parsial. Artinya puasa itu secara bahasa kan menahan diri dari syahwat perut, nggak makan nggak minum, dan syahwat kelamin, nggak berhubungan sama istri, mulai subuh sampai maghrib. Itu secara definisinya. Kalau puasa kita lakukan dengan cara itu sudah sah secara hukum. Tapi nilainya bisa rusak kalau kita nggak mempuasakan anggota yang lain. Maka puasa itu mempuasakan semua syahwat anggota badan kita. Syahwat lisan, syahwat mata, syahwat telinga, semua syahwat. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada atau amah wasyarab. Orang puasa tapi lisannya nggak tertahan berbohong, bersaksi palsu dan buat jahil, mengganggu orang lain, terasani, nyakiti, maka Allah nggak menggabungkan puasanya, nggak ada gunanya. Meskipun secara hukum syar'inya nggak perlu mukallaf, tapi nilainya rusak. Maka Nabi itu kalau kita puasa pesannya, artinya buat orang Muslim, Nabi mengatakan wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Kalau kalian di hari yang puasa, pesan Nabi, fala yarfus, jangan pernah berkata kotor. Wala yafsuk, jangan pernah berbuat fasik. Wala yasqab, jangan pernah membuat gaduh. Wa insa bawa ahadun, kalau ada yang mencacinya, qatalahu, kalau mengajaknya bertikai, mengajak padu, maka kata Nabi, fakul, sampaikan. Inni sha'imun, aku sedang puasa nih. Artinya dengan puasa ini aku nggak mau berkata kotor, berbuat fasik, mencatatkan semua akan berusaha. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita puasa, ya puasa apa aja ya wajib dan sunnah sama aja, pastikan kita sudah siap untuk menutup celah. Yang dari celah itu berpotensi akan terjadi kemaksiatan, baik lewat telinga kita, tangan kita, kaki, semuanya harus tutup itu. Karena apa? Sedikit celah terbuka, dia maksiat muncul, nilai puasa kita akan sia-sia. Sebenarnya sudah berlapar-lapar. Maka dikatakan banyak orang puasa yang dapat hanya lapar dahaga saja, karena nggak bernilai puasa, meskipun nggak makan dan minum. Nah, itu puasa yang benar. Nah, puasa itu secara hukum, dari aspek hukumnya, itu terbagi menjadi 4. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada yang haram, dan ada yang makruh. Yang wajib ada 3. Pertama adalah puasa yang wajibnya karena datangnya bulan Ramadan. Itu otomatis. Jika Ramadan datang, seorang muslim yang sudah melakukan puasa, dosa besar. Perintah Allah, nah ini surat yang kedua ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka kalau datang, udah kalian datang Ramadan, menyaksikan hilal, maka wajib untuk puasa. Termasuk yang wajib berarti qadha, kalau punya hutang, qadha juga wajib. Yang kedua namanya puasa kafarah. Puasa karena denda, karena melanggar aturan-aturan Allah. Misalnya seorang yang bersumpah, bernadar, berjanji, kemudian diingkari janjinya, diingkari sumpahnya, maka pernah kena kafarah. Di antara kafarahnya itu kalau nggak bisa berikan makan kepada orang miskin, maka puasa 3 hari. Seorang yang misalnya membatalkan Ramadan puasanya dengan hubungan sama istri, maka kafarahnya yang pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu wajib. Yang ketiga puasa wajib karena kita yang mewajibkan, dan ini meskipun makruh, yaitu puasa nadar. Nadar itu makruh. Kenapa? Nadar itu sama dengan mau ibadah kalau Allah memberi. Ya Allah, kalau engkau sembuhkan aku puasa, makruh. Maka jangan nadar. Tapi kalau nadar wajib. Maka ini kalau nanti nggak bisa dilaksanakan, kena denda kafarah. Ini puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini perintah, cuman nggak sekuat yang wajib. Namun perintah. Sehingga kalau ditinggalkan memang nggak dosa, tapi kehilangan banyak kebaikan yang itu semua kebutuhan kita. Nah, puasa sunnah yang terbaik itu namanya puasa Daud. Kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman wa dzalika siyam Daud alaihissalam wa dzalika habs. Puasa sehari, buka sehari lagi, itu puasa yang terbaik setelah Ramadan.
Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Yang ini pesan Nabi agar kita tidak meninggalkan sampai mati. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, puasa 3 hari bulan itu waktunya pilihan. Salah satu pilihan namanya Ayyamul Bid. Pilihan saja itu. 13, 14, 19 bulan Hijriah. Tapi itu pilihan saja, tidak harus. Karena apa? Memang ada 1 tahun itu, ada 1 bulan nggak boleh puasa Ayyamul Bid. Yaitu Dzulhijjah, 13-nya haram puasa, tasrik. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang menjadi referensi sahabat setelah Nabi wafat, ditanya, ya Aisyah, benarkah Nabi itu puasa 3 hari setiap bulan? Benar. Kapan? Semau beliau. Kadang awal, kadang tengah, dan akhir. Bebas saja ya dari itu. Tapi sekali lagi sebisa mungkin kita dianggalkan. Yang ketiga adalah puasa yang biasa kita lakukan Senin Kamis ya. Yang Nabi karena seringnya ditanya kenapa puasa 2 hari itu, Nabi mengatakan dzaka yaumani tu'rul amal. Itu 2 hari di mana Allah SWT menerima laporan amal. Aku suka kalau sedang amalku dilaporkan, aku sedang puasa. Termasuk 2 hari ini hari-hari di mana Allah mengampuni semua hambanya, dosa-dosanya. Yang tidak syirik, kecuali tadi yang mempunyai sesuatu, punya masih sakit tadi temannya, itu tidak diampuni. Nah, puasa berikutnya puasa Arafah ya, yang kita kenal ya. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sesuai dengan negara masing-masing. Maka puasa kita Arafah di Indonesia tidak harus bareng dengan wukuf Arafah kalau beda Dzulhijjahnya. Karena teks hadisnya itu adalah shaumu yaumi Arafah, puasa hari, bukan puasa waktu wukuf, hari. Hari itu menunjukkan tanggal. Makanya itu kalau di negara yang mungkin Dzulhijjahnya lebih dahulu dari Saudi, kalau mereka ikut wukuf nanti puasa tanggal 10 dan itu haram, tanggal 10 ya bulan Idul Adha. Nah, puasa ini ya tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan negara masing-masing. Nah, yang ini menghapus dosa 2 tahun. Yang lalu 1 tahun, yang akan datang 1 tahun. Nah, puasa berikutnya puasa Tasu'a dan puasa Muharram. Ya, ini puasa yang juga Allah sangat cintai ya. Karena bulan Muharram itu bulan Allah. Yaitu tanggal 10 Muharram yang menghapus dosa 1 tahun, tapi sunnahnya dengan 9-nya. 9, 10. Tapi kalau milih 1 hari, 10-nya. Tapi sunnahnya 9 dan 10 sekaligus. Nah, puasa berikutnya yaitu yang melanjutkan puasa Ramadan, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal, yang Nabi mengatakan, man shoma Ramadana, thumma atba'u sittan min Syawal, karena kasomidahri orang puasa Ramadan, kok dilanjutkan dengan hari di Syawal maka akan sama dengan puasa 1 tahun. Dan puasa Syawal ini caranya juga leluasa, bisa berurutan, bisa tidak. Bahkan boleh untuk puasa Syawal itu sebelum selesai qadha-nya. Karena qadha Ramadan itu waktunya leluasa sampai Sya'ban nanti. Aisyah biasa juga mengqadha Sya'ban. Maka kalau bagi ibu-ibu yang mungkin punya udzur syar'i, kemudian ada qadha-nya banyak, khawatir kalau untuk Syawal akan hilang momen, boleh puasa Syawal dulu baru nanti qadha. Yang penting punya niat kuat untuk mengqadha setelah itu. Itu puasa-puasa sunnahnya. Nah, puasa-puasa ini Bapak sekalian akan sah secara aturan syariat kalau memenuhi 2 syarat saja. Pertama adalah niat. Niat untuk puasa karena perintah Allah. Itu ikhlas namanya. Bukan untuk mendapatkan respon orang, karena perintah Allah. Nah, niat puasa itu dibedakan antara puasa wajib dan sunnah. Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari. Nabi mengatakan, man lam yubayyit isyam fala shauma lahu. Fala shauma lahu. Orang yang belum niat di malam hari maka enggak sah. Nah, niat puasa itu beda dengan niat ibadah lain. Boleh memanjang, mulainya maghrib. Maghrib besok ya puasa. Dalam hati kita sudah cukup. Sampai nanti subuh. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Yaitu ketika nanti di akhir Sya'ban belum ada ketentuan besok Ramadan.
Belum ada ketentuan, belum ada pengumuman, belum ada ketetapan. Nah kita tidur kalau tak isya tanpa ada pengetahuan besok Ramadan. Tiba-tiba kita bangunnya subuh. Kemudian subuh dikasih tahu. Tadi malam diumumkan hari Ramadan. Nah kalau tahunya subuh nggak sah puasa. Dan nggak boleh jaga-jaga. Jaga-jaga orang nggak boleh. Karena itu berarti hari yang diharamkan. Kata Nabi, man shoma al-yaum al-sukafi faqad asa. Orang puasa di hari yang diragukan, belum tahu itu haram, bermaksiat. Nah, untuk puasa sunnah, ya puasa apa saja, Senin Kemis, itu boleh niatnya di siang hari. Dengan catatan belum makan minum sejak subuh. Nabi itu biasa ya kalau datang kepada keluarganya izin, adakah yang bisa kita makan pagi hari? Enggak ada. Kalau begini saya puasa. Jadi Nabi itu enggak pernah marah kepada istrinya ketika istrinya enggak ada siap, langsung kita puasa saja. Itu puasa sunnah. Nah, kemudian yang kedua, sahnya puasa itu terikat dengan waktu. Sama dengan sholat, di luar waktunya enggak sah. Sama puasa, mulai datang fajar subuh, fajar sotik subuh sampai maghrib. Maka kalau ada seorang 1 menit sebelum maghrib sudah berbuka nggak sah. Seorang wanita misalnya kok keluar darah head 1 menit sebelum buka nggak sah batal. Karena waktunya nggak terpenuhi. Nah, ini syarat sahnya puasa. Nah, puasa yang sah ini akan sempurna pahalanya kalau diikuti sunnah-sunnah puasa. Dan semua ibadah itu ada penyempurnanya, namanya sunnah. Sholat ada sholat sunnah, ada sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah wudhu, semua ada. Nah ini sama. Itu ada sunnah-sunnah puasa yang Nabi berpesan agar kita tidak meninggalkan. Karena akan menyempurnakan, memberikan banyak kebaikan. Apa sunnah puasa itu? Sederhana. Pertama yaitu makan sahur. Nabi berpesan dengan hadis yang sahih Bukhari, tasahharu fa'in nafis sahur di barokat. Makan sahur kalian. Karena ini barokah. Artinya kalau nggak sahur berarti kita banyak bilang barokah. Nah sahur itu adalah aktivitas makan minumnya. Minum atau makan cacak atau dua-duanya. Tapi sahur itu waktunya di waktu sahar. Kalau sahur itu di akhir waktu. Akhir waktu malam. Para ulama ada 2 pendapat. Pertama yang ini pendapat pertama itu batas awal sahur itu yaitu setelah lewat tengah malam. Tapi lainnya itu enggak. Sahar itu menjelang subuh. Menjelang subuh. Ya kurang sepertiga akhir malam minimal itu waktu sahur. Maka kalau seorang itu kok setelah tarawih mengatakan sepertinya saya malas bangun malam, sahur sekarang enggak sahur, makan malam. Hilang barokahnya nanti. Itu sahur. Nah sahur kan maka sunnah ditakhirkan. Dan akhir sahur, waktu sahur itu bukan tarahim, bukan imsak bahasa kita, tapi ketika datang waktu subuh. Jadi Nabi itu punya 2 muadzin ya. Yang satu Bilal, adanya sebelum subuh itu. Yang satu Abdullah bin Maktum. Nabi mengatakan, idza sami'tum Bilalan yu'adzin faqulu washrabu hatta yu'adzina bin Maktum. Kalau kalian mendengar Bilal adzan, makan minum kalian sahur sampai kalian mendengar Abdullah itu adzan. Karena Abdullah adanya waktu subuh saja. Karena belum buta dikasih Abdullah subuh ini ada. Itu akhir waktu sahur. Namun kemudian hati-hati lebih bagus. Maka kalau bapak kita dulu kan ada imsak. Imsak itu kurang lebih 10 menit sebelum. Itu masih boleh. Tapi lebih baik kita hati-hati memang. Maka imsak itu sebelumnya artinya berhenti. Tapi berhenti untuk hati-hati. Bukan berarti nggak boleh sahur. Boleh. Maka Anas mengatakan Nabi itu hati-hati sekali. Nabi itu berhentinya sahur di waktu yang masih cukup untuk baca 50 ayat. Itu hati-hati. Itu pertama sunnahnya. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan buka. Bukannya wajib ya. Orang nggak buka nggak dosa, nggak boleh. Itu kan segerakan. Pesan Nabi, wala yazalun nasu bi khairin ma ajal fitrah. Manusia ini akan senantiasa terjaga kebaikan puasanya selama senantiasa menyegarkan bukanya. Maka istilah bahasa Arabnya takjil. Takjil segera. Datang, minum, datang langsung makan. Nah sunnah yang ketiga adalah memperbanyak doa. Karena orang puasa itu doanya sangat makbul sekali.
Bahkan saat buka nggak tertolak. Doanya silahkan doa apa? Perbanyak doa. Ya, doa itu sebuah kewajiban. Yaitu doa itu ada permohonan Allah, dan Allah sangat suka kepada orang yang berdoa karena berarti orang itu butuh. Allah suka kalau hambanya butuh kepadanya. Nah, doanya apa silahkan. Cuman ada doa sunnahnya. Doa sunnah ini doa buka, yaitu yang kita kenal zahabal dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajr insyaallah. Ini doa ini Nabi ajarkan dengan memakai bahasa masa lalu past tense atau kerja lalu, past tense. Madi artinya telah hilang rasa. Karena itu doa dibaca setelah buka. Sebelum bukanya basmalah saja. Kenapa? Agar cepat buka. Kalau kita baca doa sebelum buka nanti lama. Cepat. Bismillah langsung buka doa. Silahkan tambah doa yang lain. Kan doa ini sangat makbul sekali. Nah, sunnah yang ketiga ini yaitu memberikan buka kepada yang sedang berpuasa. Dan ini berpahala besar. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithl ajri. Siapa yang berbuka bersama orang berpuasa akan dapat pahala persis pahala yang diterima orang itu. Artinya kalau kita sedang puasa hari itu, bukan satu buka puasa hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Padahal puasa itu pahalanya besar sekali. Maka untuk Ramadan nanti misalnya, kesempatan kita untuk melipatkan pahala puasa itu sangat terbuka. Misalnya, setiap hari kita sisihkan uang 20.000 saja. Untuk kita belikan 1 kotak air mineral. Isinya 48 itu. Kita antarkan ke Baitul Haq ini, maka hari itu kita dapat pahala 1 puasa per 48. 1 bulan, hitung saja. Dan tidak harus diminum. Belum diminum pahala. Kenapa? Artinya bukan muslim. Walikul limri'in manaw. Setiap orang akan pahala sesuai niatnya. Niat sudah benar, sudah pahala. Ini pahala puasa besar. Maka akan kalau kita setiap hari 20.000 itu pahala kita besar sekali. Itu sunnah dan puasa. Dan buka puasa ini yang akan memberikan kita pahala puasa itu bisa diberikan dalam bentuk 1 air mineral, 1 gelas air mineral, atau 1 biji kurma. Nggak harus cukup utuh, kita pakai, betul lebih baik. Termasuk boleh dengan fidyah. Jadi mungkin bapak ibu kita, kakak kita yang sudah sepuh misalnya atau sakit kronis itu nggak puasa, fidyah. Fidyahnya itu boleh diwujudkan dalam bentuk buka puasa. Pahala yang 2 nanti, pahala puasa dan pahala apa? Gugur kewajiban puasanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat ini yang usianya lebih 90 tahun, saat usia sepuh beliau nggak puasa. Tapi semua fidyahnya dijaminkan untuk bukanya orang-orang Madinah, orang miskin. Cuman catatannya untuk buka dalam fidyah harus pastikan hanya untuk orang miskin saja. Karena fidyah itu kata Allah dalam surat Ad-2 ayat 184, fidyatun to'am miskin. Karena itu buka puasa fidyah jangan di luar masjid. Kenapa? Yang bukan di masjid nggak orang miskin aja, pastikan kepada orang miskin untuk fidyah saja. Yang lainnya tidak. Itu sunnah-sunnah puasa yang akan menyempurnakan pahala puasa kita yang istimewa. Yang berikutnya yang membatalkan puasa. Pastikan ini secara aturan syariat. Pertama, makan dan minum yang sengaja saja. Yang nggak sengaja itu Nabi mengatakan itu rezeki Allah. Hadisnya riwayat jamaah ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Dikatakan man nasya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqa. Orang kalau saat puasa lupa makan minum kenyang, ingat berhenti, teruskan puasanya. Karena Allah sengaja memberikan makan. Itu kalau nggak sengaja. Yang kedua adalah yang batalkan yang sengaja muntah. Hadisnya manis tako amdan banyak nih yang sengaja muntah batal. Wajib qadha. Tapi kalau mual muntah nggak batal. Contoh sengaja muntah itu contohkan Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah suatu saat lapar menemukan 1 biji kurma di rumah. Dimakan langsung. Nah, sudah dimakan, pembantunya mengatakan, Abu Bakar, tahukah kamu dari mana kurma itu asalnya? Oh, nggak tahu. Itu dari hasil meramal saya.
Haram berarti ini. Langsung Abu Bakar memasukkan telunjuknya untuk dikeluarkan semuanya, termasuk kurmanya itu. Ini sengaja berarti. Itu kalau puasa batal. Yang ketiga, yang sengaja mengeluarkan sperma. Masturbasi, onani. Tapi kalau mimpi siang hari mengeluarkan sperma enggak batal. Dan yang keempat, wanita yang mengeluarkan darah haid dan nifas. Meskipun setengah menit sebelum maghrib. Jadi wanita yang haid dan nifas itu dalam pandangan Rasulullah itu adalah bagian dari bukti cinta Allah. Kenapa? Wanita haid itu kalau benar mensikapinya akan dapat pahala double. Kenapa? Ibadah itu bentuknya dua. Melaksanakan perintah, mendengar larangan. Wanita haid itu larangannya nggak puasa. Kalau dia melakukan itu, saya nggak puasa karena larangan, karena Allah dapat pahala puasa. Dapat pahala ibadah karena nggak puasa. Nah saat nanti mengkodok di bulan Syawal, pahalanya pahala puasa persis, sehingga double pahala. Maka jangan pernah mengeluh saat haid. Itu bagian dari bukti cinta Allah bahkan. Allah akan berikan pahala lebih dari wanita itu. Nah karena itu para ulama sepakat tidak boleh untuk Ramadan wanita mengkonsumsi obat penghalang darah. Kalau haji umrah itu para ulama membolehkan dengan syarat tertentu. Itu yang membatalkan. Yang kelima yang sepakat membatalkan adalah yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Konsekuensinya itu dosa besar, wajib taubat dan kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh milih yang kedua yaitu berikan kepada 60 orang miskin. Nah, terakhir tentang puasa ini yaitu tentang golongan yang tidak berpuasa Ramadan dan konsekuensinya. Ada 5 golongan. Yang pertama adalah ada 2 orang yang haram puasa. Muslim, tapi wajib qadha. Seperti wanita haid dan nifas itu haram puasa. Tapi wajib mengqadha nanti, enggak boleh dengan fidyah. Maka kalau ada ibu-ibu yang melahirkan di awal Ramadan ini, maka berpotensi mengqadhanya 1 bulan penuh. Kalau itu karena nifas bisa panjang. Nah, kalau menyusui nanti boleh untuk berikan fidyah. Itu yang kedua. Golongan yang kedua, ada 4 orang yang diberikan pilihan, ada opsional seperti boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau milih opsi nggak puasa wajib mengqadha. Yang pertama, yang sakit, yang dengan sakitnya itu berat puasa, bukan sembarang sakit. Orang sakit pilek aja nggak boleh. Sakit yang itu berat puasa. Yang sakitnya jenis penyakit yang masih ada harapan sembuh, itu wajib mengqadha. Yang kedua, yang safar, meskipun safarnya untuk refreshing, boleh. Nggak milih nggak puasa, tapi wajib mengqadha. 2 orang ini disebutkan 2 kali oleh Allah. Surah Al-Baqarah 184 dan 185. Fa man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyam. Yang sakit, yang safar boleh enggak puasa, tapi wajib mengqadha dengan jumlah yang sama di hari lain. Yang ketiga, ini menurut Abu Hanifah saja. Itu wajib mengqadha itu wanita yang hamil dan menyusui. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu menganalogikan dengan orang sakit yang nanti ada harapan sembuh. Suatu saat nggak sakit, nggak hamil, maka wajib mengqadha. Dan yang keempat adalah pekerja berat, tapi di Ramadan saja. Setelah Ramadan sudah nggak berat lagi, maka wajib mengqadha. Nah, kalau yang ketiga ada 4 orang juga ini yang juga ada pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau nggak puasa, wajibnya fidyah nggak qadha. Fidyah itu ada batas minimalnya, tapi nggak ada batas maksimalnya. Minimal fidyah itu 7 on makanan pokok, 7 on beras. Tapi kalau tambahkan boleh. Kalau katakan paman tato yang lebih, maka itu lebih baik. Nah, siapa itu? Pertama, yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya itu berat puasa. Tentu ini bukan masalah berapanya. Bicara dari orang 90 tahun kuat, tapi bisa aja 60 tahun udah nggak kuat. Jadi yang dengan usianya itu berat puasa itu boleh, nggak puasa tapi wajib fidyah. Yang kedua, yang sakit tapi dengan jenis penyakit yang kronis, yang akut, yang secara medis sulit sembuh. Mungkin mah yang sangat kronis itu, maka
itu boleh. Beda. Yang ketiga, kembali kepada wanita hamil menyusui. Kalau Abu Hanifah qadha, tapi menurut dua sahabat, semua ulama ini, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini hanya wajib fidyah saja. Karena kedua sahabat ini menggolongkan itu kepada yang Allah firmankan surat yang kedua 184. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Yang berat-berat ini termasuk hamil menyusui boleh nggak puasa, wajib fidyah. Dan yang keempat, yang fidyah ada wajibnya yaitu pekerja berat, tapi itu profesinya. Secara Ramadan berat lagi. Saudara kita mungkin tukang beca, boleh bangunan, boleh batu, kan profesinya itu ya nanti wajib fidyah. Karena nggak ada kesempatan untuk mengqadha. Nah golongan berikutnya ini dua konsekuensinya sekaligus, yaitu fidyah dan qadha sekaligus. Ini dua orang. Pertama, yaitu mereka yang sengaja, yang dengan teledor menunda untuk mengqadha Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan itu, qadha Ramadan kan panjang, Syawal sampai Sya'ban. Tapi dia bisa, tapi menunda nanti, tiba-tiba Ramadan tiba masih punya hutang. Maka atas teledornya ini wajib qadha fidyah sekaligus. Bahkan dalam Syafi'iyah itu kalau 2 Ramadan 2 fidyah. Yang kedua adalah ini kembali kepada wanita hamil menyusui. Jadi menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jadi wanita hamil menyusui itu kalau nggak puasanya disebabkan karena 2 alasan. Pertama alasan dirinya karena hamil sehingga berat, dan kedua alasan bayinya, maka 2 wajibnya untuk fidyah sekali. Dan yang golongan yang paling berat itu 2. Pertama, yaitu yang sengaja batal puasa nggak ada alasan, makan minum ada temannya makan dosa besar, wajib mengqadha, wajib taubat. Yang kedua yaitu yang tadi, yang berhubungan sama istri di bulan Ramadan. Nah itu kurang lebih tentang puasa-puasa yang aturannya yang merupakan ibadah teristimewa di Ramadan. Saya tambah satu lagi ibadah, banyak ibadah, semua ibadah istimewa, masing-masing ada caranya. Yang kedua yang sangat istimewa itu namanya Qiyamul Ramadan. Jadi sholat terbaik setelah fardu itu sholat malam. Terbaik. Tapi sholat malam Ramadan itu lebih baik lagi. Kalau sholat tahajud kita di bulan-bulan ini itu sholat terbaik setelah sholat fardu. Tapi di Ramadan lebih baik lagi. Yang istilah Nabi namanya Qiyamul Ramadan. Dia menghidupkan malam Ramadan dengan sholat. Berbahasa kita tarawih. Ini sangat istimewa. Istimewa pertama, dia sunnahnya berjamaah. Beda dengan sholat malam dan Ramadan. Kalau sholat malam kita biasa ini nggak sunnah berjamaah, nggak boleh terus-terus. Kadang-kadang boleh. Tapi untuk khusus sholat malam Ramadan tarawih itu sunnahnya berjamaah. Kenapa? Nabi mencontohkan dan diabdikan oleh Khalifah Umar. Dan Nabi berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa." Ikutlah sunnahku dan sunnah Khalifah. Nah, akan istimewa sholat ini kalau kita lakukan berjamaah dengan cara mengikuti imam sampai selesai. Hadisnya Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man qoma ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai bareng selesai imamnya akan tulis baginya pahala bagikan sholat semalam suntuk. Jadi kalau tarawih itu kita rakaatnya bebas milih ya. Berapa saya boleh? Ya 11, bisa 13, ya 15, ya bahkan pada zaman Umar Ali sampai 36 genapnya saja. Tambah witirnya 3, tidak ada. Bebas. Cuman pelaksanaannya yang istimewa kita selesai imam bareng. Maka kalau kita siap 11, milihnya masjid yang 11. Jangan 11 tapi milih yang 23, nanti kita akan motong. Sama kalau kita siap 23 nggak masalah, tapi milih yang 23 agar bareng imam selesai. Nah, maka itu cara yang paling baik yang akan mendatangkan pahala sama sholat sama utuh. Kadang-kadang begini, ada yang berpemahaman sholat malam kan nggak ada batas maksimalnya. Benar. Sangat benar. Nah karena nggak ada batas maksimal sholat malam, sholat tarawih, dia niat sholat tarawih nambah lagi, boleh. Cuman kesalahannya itu ketika dia sudah niat nambah lagi,
ketika ke masjid ikut imam witir kurang. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak sunat. Pahalanya sedikit. Pahalanya sesuai rakaatnya. Tapi kalau dia misalnya sampai imam selesai ikut witirnya, pahalanya penuh sama. Kalau nambah malam silakan. Tapi ikut sampai selesai. Itu cara yang benar untuk sholat tarawih ya, yang dengannya akan mendatangkan pahala yang tidak ada batasannya. Itu sama sholat sunat mutlak. Kita nggak mau sholat sunat mutlak. Nah, yang lainnya nanti ibadah yang lainnya insya Allah akan kita bahas berikutnya. Monggo sementara kita cukupkan. Kalau ada yang menambahkan, ada yang bertanya, monggo Bapak Ibu yang ada kesempatan bertanya, monggo silakan. Iya monggo. Bagaimana kalau? Vaksin. Jadi begini ya udah. Ada dua. Ya. Ya, baik. Ya, baik. Baik. Jadi yang masuk ke tubuh kita, apapun jenis yang masuk itu, kalau lewat tenggorokan batal, termasuk obat. Tapi kalau obat itu tidak melalui tenggorokan, nggak batal. Vaksin misalnya obat, injeksi obat, nggak batal. Yang masuk kalau lewat tenggorokan. Tapi kalau yang masuk itu pengganti makanan, infus pengganti makanan itu batal. Tapi kalau obat nggak batal. Maka vaksin itu obat nggak batal. Dan maksudnya kan nggak lewat tenggorokan kan, disuntikkan, itu nggak batal. Yang kedua, jadi ibadah itu sebetulnya terbagi menjadi tiga. Ada ibadah fisik namanya. Kedua ada ibadah materi. Kedua ibadah gabungan fisik materi. Untuk ibadah materi seperti sedekah, infak, wakaf itu kaidahnya boleh digantikan, boleh diwakili. Maka boleh saya sedekah atas nama orang tua saya. Saya korban atas nama bapak saya, itu boleh. Ibadah materi. Tapi ibadah fisik, kaidah umumnya nggak bisa digantikan. Saya lapar, tolong puasakan. Capek, sholat nggak boleh. Cuman khusus puasa ada pengecualian. Hadisnya Muslim. Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Man mata wa ahli siyam kok sama wali." Orang yang wafat punya hutang puasa, ahli warisnya menggantikan. Ini khusus untuk puasa tapi ahli warisnya, ya anaknya, ponakannya. Maka kalau bapak kita wafat punya hutang puasa, kita boleh menggantikan. Kita punya ahli waris 3, bagi saja nggak masalah. Itu untuk puasa khususnya. Tapi untuk sholat, bapak saya nggak sholat, saya gantikan nggak ada. Puasa saja. Hadisnya jelas itu Muslim. Itu nggak yang tanyakan itu. Baik. Ada yang lain menambahkan mungkin? Saya mau. Bulan Muharram. Jadi dalam Al-Quran surat yang ke-9 36 Allah menyebutkan bulan itu ada 12. Sejak itu ketetapan ciptaan dan bumi. Cuman kata Allah minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan hurum, bulan mulia. Disebutkan dari hadis Bukhari Muslim, Rajab sekarang kita berada. Kemudian meloncat ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan mulia itu 4, Rajab, Dzulqa'dah, ya. Nah, setiap bulan mulia ini Ibnu Abbas mengatakan semua kebaikan dilipatkan ganda pahala. Tapi semua kesalahan dilipatkan dosanya. Maka Allah katakan wala tadzlimu bina, maka di bulan itu jangan berdolim karena dosa besar sekali. Nah, cuman dari 4 bulan mulia ini Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang ada ibadah khususnya. Ibadah khusus. Yang paling besar itu Dzulhijjah dan Muharram. Dzulhijjah banyak. 10 awal Dzulhijjah itu waktu terbaik, puasa 9 hari, silakan. Ada kurban, ada Muharram, ada puasa. Tapi untuk Rajab
dan Dzulqa'dah nggak ada ibadah khusus. Puasa khusus Rajab nggak ada. Sholat khusus Rajab, zikir khusus Rajab nggak ada. Cuman ibadah yang biasa dilipatkan. Kita puasa Senin Kamis, silakan, pahala lebih. Tapi bukan puasa Rajab, bukan. Ya puasa biasa, tapi di bulan mulia, pahala lebih. Maka Rajab Dzulqa'dah nggak ada ibadah khususnya. Tapi ibadah umumnya pahala lebih. Yang ada ibadah khusus nanti di Dzulqa'dah dan Muharram saja. Yang paling banyak fadilahnya di bulan Muharram, bulan Dzulhijjah paling banyak ibadah khususnya. Tapi di bulan Muharram ada 2 puasa, Tasyu'a dan Asyura. Untuk Rajab dan nggak ada ibadah khususnya. Itu yang tanya. Baik. Jadi nggak ada puasa khusus Rajab nggak ada. Ada di khusus Rajab nggak ada. Yang ada puasa Senin Kamis Al-Fitr. Di Rajab nilainya lebih. Jadi ada yang lain mungkin menambahkan. Ini bang. Oke. Niat puasa. Gabung langsung. Ya. Enak gitu ya. Jadi begini ya. Niat saya katakan tadi, niat puasa Ramadan khususnya biasanya kesalahan hanya di awal Ramadan saja. Kenapa? Yaitu ketika kita di akhir Sya'ban, saat tidur pada Isya belum ada informasi punya Ramadan, bangun-bangun subuh, tahunya subuh itu nggak sah. Tapi untuk hari berikutnya, kira-kira kita taruh nggak? Otomatis itu nah. Orang nggak taruh mesti di malam puasa, sahur nggak? Otomatis kan nyatu hati, bukan ucapan. Itu pertama. Jadi orang taruh otomatis. Kalau kita besok tahu besok puasa berarti otomatis karena nyatu hati saja. Besok puasa udah berarti udah niat puasa itu. Nah, sementara puasa itu yang 29 atau 30 hari itu bukan kolektif, bukan gabungan. Satu hari puasa ibadah khusus, maka dijedai dengan buka. Kalau kita menganggap itu satu gabungan berarti kata niat satu bulan penuh, nanti batal satu batal semuanya. Berarti sama berarti karena enggak satu hari puasa ibadah satu berarti niat khusus. Karena apa? Karena satu hari puasa dijahit oleh sahur dan oleh buka. Besok beda lagi nanti. Maka kalau kita gabungkan jadi satu berarti menganggap satu kesatuan sehingga batal semua nanti. Jadi enggak boleh digabungkannya. Jadi ada yang lain mungkin? Iya monggo. Kalau ya. Ya. Baik. Jadi tidak ada hadis itu. Yang ada itu kan jadikanlah witir menjadi penutup sholat malam. Itu hadisnya. Tapi nggak ada larangan. Jadi katanya jadikanlah witir sebagai penutup sholat malam kan. Itu sebuah anjuran sunnah. Nabi pernah sholat 2 rakaat sholat witir. Maka kalau kita sudah witir dengan masjid, malah nambah boleh. Cuman nggak boleh witir lagi. Kenapa? Nggak ada doa witir satu malam. Jadi boleh Bapak. Cuman menurut saya begini, kalau kita sudah sholat tarawih bersama imam selesai, pahala kita akan penuh ya. Udah sama sholat untuk malam ada kesempatan menurut saya nggak sholat lagi. Karena udah penuh pahala sholatnya. Laku makmatan untuk baca Quran, zikir, ibadah yang lain saja. Karena sholatnya sudah terpenuhi, pahalanya penuh. Tapi boleh tetap boleh. Okay. Ada yang lain mungkin? Okay. Batasan? Boleh kapok rusak. Jadi safar itu Allah sebutkan 2 kali untuk puasa ya. Al-Baqarah 84 itu alasan syar'i yang kita boleh memilih puasa atau tidak. Gitu kan? Cuman namanya rukhsah, keringanan itu parameter untuk milihnya adalah kondisi. Pilihan. Jadi dalam hadis yang sahih Muslim, Aisyah mengatakan Nabi itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling ringan selama pilihan itu boleh.
Harusnya pilihan. Maka kalau kita safar lebih baik mana? Tergantung. Kalau ke Jakarta misalnya kok dapat pesawat, mungkin lebih baik puasa. Karena mungkin angan-angan kalau nggak puasa nanti kodok nggak ada temannya. Tapi kalau ke Jakarta pesawat udah nggak dapat, bisnya ekonomi panas, puasa juga berat. Nggak usah puasa. Maka Nabi itu pernah mengharam puasa saat safar karena berat. Jadi tahun 8 Hijrah itu Nabi kan ke Mekah. Musim Ramadan itu panasnya ekstrim. Nabi mengatakan kepada sahabat yang ikut ke Makkah, man shomal yauma faqad asa abal qasim, yang hari ini puasa maksiat. Kenapa? Ini jihad, perang, panas. Kalau puasa akan melemahkan dirinya. Nah, maka tadi untuk safar itu pilihannya memilihnya sesuai kondisi masing-masing. Silahkan itu pilihan saja. Monggo, sholat suruh. Baik. Jadi begitu. Baik. Jadi syuruk itu artinya terbit matahari. Waktu yang kita diharamkan untuk sholat. Gak boleh. Kan ada 5 waktu larangan kan. Ba'da subuh atau terbit, ada tengah-tengah, ba'da asar menjelang terbenam. Nggak boleh. Yang ada itu sholat isyraq, bukan sholat subuh. Isyraq karena matahari bersinar. Dan ini adalah istilahnya Ibnu Abbas untuk menjalankan sholat duha di awal waktunya saja. Jadi hadisnya begini. Jadi itu hadisnya Ibnu Abbas sahih untuk mengomentari sholat duha di awal waktu. Namanya sholat isyraq. Matahari telah bersinar terang. Nah hadisnya tentang hal ini banyak. Contohnya ada Dawud mengatakan, man qa'ada fi musallahu ba'da sholatil ghadati hatta yusabbih rak'atain duha. Siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh jamaah sampai datang untuk bisa sholat 2 rakaat duha. Itu sholat isyraq. Jadi salah ketika orang suruh sholat, nggak boleh sholat isyraq. Kalau hitungan hisabnya minimal 15 menit setelah terbitnya. Itu berarti paling cepat ilmu hisabnya. Kalau suruh nggak boleh kita. Dan nggak ada sholat suruh, yang ada sholat isyraq. Dan itu sholat duha di awal waktunya yang menyambung dengan sholat subuh. Maka untuk ibu-ibu isyraq boleh di rumah. Karena ibu-ibu itu sholat jamaah nggak sholat di masjid. Di rumah gelar sajadah, sholat subuh nunggu, zikir, baca Quran, sampai dengan duha itu sholat isyraq. Jadi, sholat duha itu waktunya panjang. Mulai awal waktunya, sejak terbit matahari meninggi 1 ombak, sampai nanti zuhur. Sama sholat malam bisa isya sampai subuh. Nah, maka ini boleh dicicil. Dan nggak ada batas maksimal rakaatnya. Maka kalau sudah isyraq, di jam 8 nanti di rumah sholat duha boleh. Jam 11 duha lagi boleh. Dicicil sama Nabi itu kalau malam gitu. Kalau Anda sholat malam ngantuk tidur dulu. Bangun semangat sholat lagi. Ngantuk lagi tidur lagi nggak apa-apa. Jadi boleh dicicil. Nggak apa-apa. Gabungkan langsung boleh, dicicil boleh. Dan itu bukan sholat suruh, sholat isyraq namanya. Nggak ada yang lain mungkin? Atau imsak. Ya. Baik. Baik. Jadi penetapan awal waktu, baik waktu sholat, waktu bulan itu sifatnya istihad. Nggak ada Qur'annya. Subuh jam sekian, Ramadan hari ini nggak ada. Kalau untuk bulan pakai hilal, kalau untuk waktu sholat pakai matahari. Nah ternyata untuk bulan kan sering berbeda pendapat kan? Sama, waktu sholat berbeda. Khususnya waktu sholat yang paling berbeda pendapat itu tentang sholat subuh, fajar shodiq. Di Indonesia itu ada 3 loh. Pemerintah beda, Muhammadiyah terlambat 8 menit, ada lagi Profesor siapa sampai 20 menit. Nah,
dalam kaitan perbedaan pendapat untuk hal yang sifatnya ijtihadi, itu kita boleh memilih salah satu dengan nggak mengingkari yang lainnya. Sama kalau perbedaan nanti tahun ini kita insya Allah awal Ramadan bareng, insya Allah cara hisabnya. Karena tapi untuk Syawalnya akan berbeda nanti. Adha akan beda nanti. Nah perbedaan ini sekali lagi kita boleh salah satu nggak boleh. Cuman gimana? Kalau kita lihat sejarah Bapak ya, sejarah. Jadi dalam Islam itu perbedaan pendapat itu biasa sejak Nabi. Dan perbedaan itu dibedakan. Perbedaan sifatnya personal dan komunal. Personal contohnya kunut subuh. Itu personal sifatnya. Menggerakkan jari. Personal itu. Takbir. Personal. Tapi menentukan awal bulan. Awal waktu sholat. Karena kaitan ini berjamaah. Sholat jamaah. Nah, itu dalam Islam itu namanya perbedaan sifatnya komunal. Dalam sejarah yang komunal ini tanggung jawab negara. Maka pada zaman Rasul yang menentukan siapa? Rasul. Abu Bakar. Salah. Biasa salah. Nabi pernah salah kok. Nabi pernah suatu saat Ramadan itu, waktu akhir Ramadan, hilal nggak terlihat. Disempurnakan menjadi 30 hari. Maka 30 hari itu dianggap Ramadan. Puasa Nabi dan sahabatnya di Madinah. Nah, setelah sholat zuhur, datang orang pedalaman, orang Badu datang. Melihat Nabi sedang puasa, mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kami kemarin melihat dia di pedalaman, nggak ketemu halal. Nabi batalkan semuanya. Tapi yang menentukan siapa? Negara. Karena apa? Kalau yang komunal ini ditentukan oleh organisasi rawan. Rawannya apa? Karena penentuan al-bulan itu kaitan dengan aktivitasnya. Kalau misalnya Pak Mul punya perusahaan, pegawainya ada Muhammadiyah, NU, Resat, nanti tanggal merahnya beda-beda. Ini bukan tanggal merahnya itu Pak Mul, beda-beda, repot lah. Karena komunal semuanya ini. Maka kalau dalam sejarah kok, maka dalam 15 abad ini, 15 abad ya udah ya, nggak pernah terjadi satu negara perbedaan Ramadan, nggak pernah. Kecuali di Indonesia saja. Ini made in khusus Indonesia, Pak. Made in khusus ini. Cuman masalahnya perbedaan itu nggak boleh saling mengingkari itu saja, dihormati saja, nggak apa-apa. Kita milih silakan, sama. Nah, di beberapa masjid kan ada orang yang sudah sholat subuh masih sahur, karena memang waktu dia apa ada silakan masalah. Coba jangan demonstratif saja. Di sini tempat di sini tuh masih sahur, udah sholat subuh kan repot nanti kan. Jadi jangan demonstratif untuk perbedaan pendapat. Silakan masing-masing aja. Dia ada yang lain nambahkan mungkin? Cukup ya? Baik, Bapak sekalian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya mohon maaf dan kurang maaf sekali lagi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang insya Allah sudah esrok ya. Karena terbitnya kalau ya insya Allah.